Nasib orang yang ditipu nasab sudah lama. Ada orang ngaku keturunan Nabi, Bu. Yeah. Cuma dengan pengakuannya itu kadang-kadang dia minta uang, maksa, betul? Ngeridit motor suruh bayar jamaah, ngeridit mobil suruh bayar jamaah. Kadang-kadang kalau mukibinnya itu mukibin kelas berat, istrinya aja diminta cerai itu, betul? Nah, kemudian sejarah-sejarah NU dirubah, katanya itu didirikan oleh Khabib. Tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, katanya itu ditentukan oleh Khabib. Kata Kiai Bendo, bab nasab udah selesai, makanya saya nggak ngomong nasab. Sekarang kita ngomong nasib, kata Kiai Bendo Grobogan. Nasib apa? Nasib orang yang ditipu nasab sudah lama. Ada orang ngaku keturunan Nabi, Bu. Yeah. Cuma dengan pengakuannya itu kadang-kadang dia minta uang, maksa, betul? Ngeridit motor suruh bayar jamaah, ngeridit mobil suruh bayar jamaah. Kadang-kadang kalau mukibinnya itu mukibin kelas berat, istrinya aja diminta cerai itu, betul? Nah, kemudian sejarah-sejarah NU dirubah, katanya itu didirikan oleh Khabib. Tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka, katanya itu ditentukan oleh Khabib. Pangeran Diponegoro katanya Khabib. Imam Bonjol katanya Khabib. Khabib orang kebagian wong grobogan. Menganggap dirinya lebih tinggi secara zat daripada yang lainnya. Ternyata, Bu, setelah diteliti melalui kajian ilmiah, ilmu nasab terputus 550 tahun, 651 tahun. Ilmu nasab terputus 651 tahun, ilmu sejarah terputus 550 tahun. Tes DNA melenceng, DNA-nya G, sementara DNA-nya cucu Nabi yang lain J1. Dari akhlak jauh panggang daripada api. Kesantunan rahmatan lil alamin Rasulullah tidak dikhiaskan pada dirinya dan keluarganya. Caci maki luar biasa pada ulama. Katanya kita datang ke Indonesia ini untuk mencetak para kiai. Barulah Nusantara ini penuh dengan orang-orang yang masuk Islam, dengan perjuangan Wali Songo, dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Itu prosesnya lama, Bu. Islam masuk ke Indonesia ini tidak ujug-ujug abrakadabra. Perjuangan yang sangat melelahkan para dai-dai kita dari Mekah, dai dari Uzbekistan, dai dari Baghdad, dai dari Maroko. Sampai abad ke-16 Hijriah barulah Pulau Jawa mayoritas beragama Islam dengan disebarkan oleh Wali Songo. Maka Wali Songo walaupun bukan penyebar pertama di Indonesia, tetapi taktik-taktik
yang dilakukan Wali Songo untuk menarik hati para kaum pribumi agar mau masuk Islam dengan rahmah perjalanan dakwah yang disertai dengan kesantunan, yang menghargai budaya-budaya lokal. Dia datang ke Solo menghargai budaya Solo, dia datang ke Tuban menghargai budaya Tuban, dia datang ke Banten menghargai budaya Banten, mengawini anak Banten sampai punya anak Sunan Gunung Jati di Banten, kemudian dianggap sebagai orang Banten asli, baru orang Banten mau memeluk agama Islam. Itu tahun 1000 Banten mau memeluk agama Islam, itu tahun 1500 Masehi, baru orang Banten itu masuk Islam secara mayoritas. Sebelumnya sudah ada pedagang-pedagang dari mana itu daerah yang jauh itu di Afrika, di Maroko, yang dari Uzbekistan, dari Jordan, dari Mekah, dari Gujarat dan lain sebagainya, tapi tidak semasif ketika disebarkan Islam dengan metode dakwah yang terstruktur, metode dakwah Wali Songo yang menghargai kearifan lokal. Baru para raja dan para masyarakat Indonesia mau masuk agama Islam. Jadi makanya PWI terbentuk itu ingin mengambil kembali ruh perjuangan daripada Wali Songo untuk dijadikan sebagai prototipe Islam yang sesuai dengan Nusantara, Islam yang dulu disebarkan penuh cinta kasih sayang, menghargai perbedaan. Yang belum mau masuk agama Islam waktu itu dihormati, dimuliakan, sehingga kemudian muncul kesadaran untuk masuk sendiri. Tidak ada Islam disebarkan dengan pedang di Nusantara itu. Semuanya disebarkan dengan cinta dan kasih sayang. Disebarkan kemudian di seluruh Nusantara, dan hari ini hampir 90% orang yang ada di Indonesia dari 270 juta semuanya beragama Islam. Ini perjuangan Wali Songo. Ada orang yang mau kemudian merubah Islam di Indonesia untuk dicerabut dari akar budayanya sama sekali dengan budaya Nusantara leluhur kita yang luar biasa, mewariskan peradaban adiluhung. Leluhur orang Grobogan ini orang-orang yang besar, peradaban tinggi. Lihat saja hari ini Padepokan Kisopoyono, ini begitu indah. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Coba lihat Borobudur, Bu, di Klaten banyak itu candi-candi, di Magelang, kemudian Prambanan, Roro Jongrang. Ini adalah menunjukkan bahwa leluhur kita di masa lalu bukanlah leluhur kelas pitik, tetapi leluhur kelas ayam Bangkok. Maka tidak boleh orang Grobogan yang turunan Bangkok, turunan orang besar, kemudian dia dianggap remeh oleh bangsa lain, dia menerimanya. Dikatakan ulamanya, kiainya, mau sepintar apapun dia, maka tetap kalau dengan habaib dia akan rendah bila berhadapan dengan habaib. Sorbannya Kiai Grobogan itu tidak ada artinya dengan sendalnya Habib. Coba lihat di YouTube, sendalnya
Habib yang suka maksiat, yang suka narkoba itu lebih mulia daripada sorban Kiai Grobogan. Apa mau Kiai Grobogan digituin? Mau apa tidak? Kalau kiainya saja sudah dianggap sebagai lebih rendah dari sendal mereka, apalagi model kayak kita. Betul apa tidak? Mau orang-orang Grobogan turunan para raja, turunan Joko Tarub, turunan daripada Nawang Wulan, seorang bidadari. Tidak ada di dunia ini bidadari turun kecuali di Grobogan, saudara. Makanya wanitanya cantik-cantik ini, ibu-ibu tua-tua nih. Dulunya cantik ini, Bu ya. Sekarang masih cantik kalau lihat dari aras. Masa iya turunan Joko Tarub, turunan Nawang Wulan, orang-orang besar, itu syarif, itu turunan Nabi, itu Joko Tarub. Tapi kenapa kemudian hanya dengan cerita palsu, dongeng-dongeng khurafat, mau kiai-kiai yang pintar patul mu'in, cium tangan dan jadi budak orang yang baca Qur'annya saja nggak becus. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man istughdiba wa lam yaghdab fahuwa himar. Man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang seharusnya dia marah tapi dia tidak mau marah, wa huwa himar, maka dia adalah seekor keledai. Orang Grobogan keledai apa orang? Keledai apa manusia? Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh aku telah muliakan seluruh anak Adam. Anak Adam ini sama, saudara-saudara. Kita semua bersepupu, turunan Nabi semua kita dari Nabi Adam. Ibu kita Hawa sama nenek kita Hawa semua. Tidak ada orang Grobogan dengan orang Seragen beda neneknya, nggak ada. Semuanya cucu dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Apa tulisnya Kiai? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya ayyuhan nas, hei orang-orang Grobogan, ittaqu rabbakum, takwalah kalian semua kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari satu orang. Siapa satu orang? Kata Syekh Nawawi, ay min abikum Adam, dari ayah kalian Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari Nabi Adam zawjaha, istrinya. Kata Syekh Nawawi, ay ummakum Hawwa, yaitu ibu kalian Nyai Siti Hawa. Wa bassa min umari jalan katsiran wa nisaa, kemudian dari Nabi Adam dan Nyi Siti Hawa muncullah duriat-duriatnya. Ada yang ke Aceh, ada yang ke Medan, ada yang ke Banten, ada yang ke Seragen, ada yang ke Solo, ada yang ke Grobogan. Kalau Solo itu masih terjajah karena kotanya direbut buat dihauli. Kalau Grobogan merdeka, merdeka, merdeka.
Coba lihat, apakah nanti ada haul gerobogan? Siapa tahu kalau nggak ada PWI itu bisa jadi tuh haul gerobogan, nanti haul Sragen, haul Banten dan lain sebagainya. Alhamdulillah, semuanya insya Allah. Yang ada itu nanti orang Solo sendiri yang tidak mau, orang Gresik sendiri yang nanti tidak mau kotanya yang masih hidup itu dihauli. Orang Tegal sendiri itu yang tidak akan mau kotanya yang masih hidup tiap hari itu begitu ramai dihauli. Tetapi tidak akan bisa tambah lagi, saudara. Betul? Tidak akan bisa tambah lagi. Dengan apa? Dengan sebuah pemikiran baru, merubah cara kita berpikir. Kenapa orang-orang bisa menjajah kita? Karena kita dicekoki dengan cara berpikir budak-budak terjajah. Bagaimana Belanda itu bisa panjang menjajah kita? Karena mereka punya cara untuk cara berpikir bangsa Indonesia tetap menjadi cara berpikir budak, cara berpikir dan mental-mental terjajah. Kalau semua orang mempunyai mental-mental kesatria, mental-mental penuh kehormatan dan kemuliaan sebagai manusia, sebagaimana yang telah disitir oleh Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Dia menghayati setinggi-tingginya itu ayat Al-Quran, maka dia tidak akan mau dijadikan orang yang selalu menghormati bangsa lain, padahal bangsanya lebih mulia, sejarahnya lebih tinggi dari peradaban bangsa lain tersebut. Kata Sayyidina Umar, ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka. Fala takunu abidan li ghairikum, maka jangan kalian menjadi budak bagi orang-orang selain kalian. Orang Indonesia harus jadi raja di Indonesia. Orang Indonesia bukan hanya menjadi tuan rumah di Indonesia, tapi orang Indonesia yang harus menjadi raja di Indonesia. Orang lain boleh hidup di sini silakan, tetapi harus siap jadi budak-budak orang gerobogan. Harus siap jadi budak-budak orang Indonesia, harus siap jadi budak-budak orang Nusantara. Kalau kalian datang kemari ke tanah kami, kami akan hormati. Tapi kalau kalian ingin menjadi tuan, nanti dulu, karena setiap hutan ada harimaunya. Setiap hutan ada harimaunya. Setiap hutan ada harimaunya. Kalau kalian merasa sebagai harimau, kalian harus bertarung dulu dengan harimau-harimau Nusantara. Jika sebuah hutan tidak ada harimaunya, maka bebas harimau-harimau mana saja untuk menguasai hutan tersebut. Jika gerobogan tidak punya lagi putra-putranya, silahkan orang lain menjajah gerobogan, menghauli kotanya. Tapi selama gerobogan ini masih ada putra-putra yang akan menyayangi dan menjaganya, orang bangsa lain tidak bisa untuk menguasai kehormatan, kemuliaan di atas orang-orang gerobogan. Ini yang harus ditanamkan pada putra-putri kita. Kalau tidak, maka suatu hari, suatu saat, mereka walaupun tidak datang dengan tentara, dengan senjata, hanya dengan manipulasi data dan sejarah akan bisa menguasai kita. Manistughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang seharusnya marah tapi dia tidak mau marah, maka dia hanya seekor keledai. Dan kita bukan keledai, kita putra-putra Raden Wijaya.
kita putra putri Hamengkubuwono, kita putra putri Pangeran Diponegoro, kita putra putri KRT Sumodiningrat, kita putra putri dari Joko Tarub dan Nawang Wulan, kita putra putri orang besar, dan sampai kapanpun kita akan menjadi besar, dan selama-lamanya kita yang akan menjadi raja di Nusantara ini oleh putra putri Nusantara sendiri. Jika hal-hal yang semacam ini dianggap remeh, siapkan anak-anak cucu kalian menjadi budak-budak bangsa lain di suatu waktu, di suatu saat. Kenapa dulu orang tua kita pernah dijajah? Ini yang harus kita pelajari. Dulu mereka tidak menjajah betul-betul. 200 tahun mereka itu mempersiapkan bisa menjajah kita. Mereka datang 1596 hanya berdagang. Kemudian mereka mempelajari, mengadu domba sampai 1800 baru mereka menjajah kita. Setelah 200 tahun ada di Indonesia. Ada sejarah yang mengatakan kita dijajah 350 tahun. Kita teliti, tidak terbukti. Sebelum tahun 1800 kita hanya diadu domba. Yang menjadi raja tetap kita, tetapi kita diadu domba agar kekuatan kita untuk mengusir mereka tidak bisa, sehingga sumber daya ekonomi tetap dikuasai mereka. Setelah tahun 1800 baru ketika kerajaan kesultanan itu diadu domba antar saudara dengan saudara, baru lemah, sangat lemah bangsa kita, karena sebagian ada yang tetap dimuliakan oleh penjajah, sebagian lagi diinjak. Kemudian yang dimuliakan ini, hari ini mereka semua menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Kenapa? Karena mereka merasa pada saat itu mendapatkan apa yang mereka inginkan dari jabatan dan harta, kemudian menjadikan saudara-saudara mereka bisa terjajah dari mulai tahun 1800 sampai 1945. 145 tahun kita dijajah, betul-betul dijajah. Apa itu artinya betul-betul dijajah? Yang jadi raja orang luar, yang jadi bupati orang luar, ekonomi dikuasai luar, politik dikuasai luar, itu namanya dijajah. Sebelum tahun 1800 yang jadi raja tetap kita, cuma ekonomi dimonopoli oleh orang-orang asing. Ini tidak boleh lagi terjadi, dan hari ini segala upaya-upaya itu kita harus lawan. Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap. PWI harus berdiri di depan, beriringan dengan banser puluhan yang hari ini hadir, malam ini hadir. PWI puluhan, bahkan ratusan kalau PWI saya lihat pinggir-pinggir jalan banyak sekali. Bukan hanya kalian itu menjadi tentara-tentara kiai, kalau ada kiai ceramah diiring-iring, tapi harus siap untuk berperang melawan siapa saja yang akan merebut sejarah bangsa dan ingin menjajah orang-orang tua dan adik-adik kalian. Ini bapak-bapak pada melongo ini belum ngopi. Ini belum ngopi. Kalau saya banyak, cuma nggak sempet ini. Banyak sekali, ada anggur, ada jeruk, ada cap kaki 3, ada aqua. Ini degan, wis luar biasa. Tadi nggak dikasih apa-apa sama Ki Joko Yono. Sopoyono, mudah-mudahan kita doakan Sopoyono banyak rezekinya.
Luar biasa ini, luar biasa, Masya Allah. Barokah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ini sudah jam 12:05. Ibu-ibu yang saya cintai, bapak-bapak yang saya muliakan, mudah-mudahan kita nanti akan dapat keberkahan dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berkahnya dari Allah, tapi dengan wasilah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, ibu-ibu diberi kesehatan, panjang umurnya, anak cucunya semuanya jadi orang-orang yang saleh salihah, pemimpin-pemimpin bangsa dan pemimpin-pemimpin negara. Ada yang jadi presiden, insya Allah yang hadir di sini nanti anak cucunya ada yang jadi presiden Indonesia, ada yang jadi menteri, ada yang jadi kiai, ada yang jadi PWI, ada yang jadi banser. Barokah kalau orang itu jadi banser, barokah. Carilah menantu banser dan PWI. Kiai aja dijagain, apalagi anaknya ibu. Demikian, wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka tenah menggah mau itu hasanah